Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam Yosua pasal 7 ayat yang pertama. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Sera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Dosa yang disembunyikan membawa kekalahan besar. Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah bangsa Israel menaklukkan Yeriko, maka mereka kemudian kembali ingin menaklukkan kota Ai. Dan ketika Yosua bersama dengan bangsa Israel berperang melawan penduduk kota Ai, ternyata mereka mengalami kekalahan yang sangat besar. Penduduk kota Ai memukul kalah orang Israel. Dan kekalahan ini adalah sebuah kekalahan yang sangat memalukan. Mengapa? Karena penduduk kota Ai jumlahnya sangat sedikit. Pertanyaannya, apa yang membuat bangsa Israel kalah melawan penduduk kota Ai, melawan orang Ai yang notabene mereka hanya sedikit orang saja dibandingkan dengan kota Yeriko yang adalah sebuah kota yang besar? Apa yang membuat mereka sampai kalah dalam berperang? Saudara, ternyata ada alasan di mana membuat mereka sampai kalah berperang. Karena sesuai ayat yang kita baca, ternyata bangsa Israel berubah setia kepada Allah, di mana barang-barang yang dikhususkan untuk Allah itu karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Sera dari suku Yehuda mengambil barang-barang yang dikhususkan untuk Allah tersebut. Jadi karena itulah bangsa Israel kalah dalam berperang melawan penduduk kota Ai, dan ini membuat mereka begitu sangat dipermalukan. Saudara, dari kisah yang kita baca ini mengajarkan kepada kita ada beberapa kebenaran. Yang pertama, pelajaran yang bisa kita lihat dari kisah ini adalah bahwa dosa yang kita lakukan itu akan mempengaruhi keluarga kita, atau juga mempengaruhi atau dapat mempengaruhi komunitas yang ada di sekitar kita. Saudara, di sini kita melihat bahwa Akan yang melakukan dosa dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan kepada Allah, Akan yang melakukan tindakan dosa, tapi itu dipandang atau diperhitungkan oleh Tuhan sebagai dosa seluruh bangsa, sehingga akhirnya mengakibatkan bangsa Israel kalah di dalam berperang melawan penduduk kota Ai. Dan akibat dari dosa yang dilakukan itu tidak saja berdampak bagi bangsa Israel secara umum, tapi juga berdampak bagi keluarga Akan itu sendiri, bahwa murka Allah juga ditimpakan bagi bangsa dan keluarga Akan sendiri. Kita bisa lihat di dalam ayat 24 sampai 25. Dikatakan, kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Sera dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melentari dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Ya, akibat dosa Akan, bangsa Israel mengalami kekalahan, tapi juga keluarganya ditimpakan oleh murka Allah. Ini mengajarkan kepada kita bahwa dosa kita secara pribadi yang kita lakukan bisa juga berdampak luas kepada orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Karena itu, berhati-hatilah dan jauhilah dosa. Pelajaran yang kedua yang bisa kita lihat dari kisah ini adalah bahwa dosa yang disembunyikan itu menghambat berkat Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, akan menyembunyikan dosa yang dilakukan tersebut karena dia mengambil barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan, dan akibatnya membuat Israel kalah dalam berperang. Dosa Akan itu menghambat kemenangan bagi bangsa Israel. Ya,
dosa yang disembunyikan itu menghambat berkat dan pertolongan Allah dalam hidup kita. Dosa yang disembunyikan itu menghambat berkat dan pertolongan Allah dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan kita, dalam segala hal dalam hidup kita. Dosa yang disembunyikan itu menghambat berkat dan pertolongan Allah juga dalam pelayanan kita. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga yang bisa kita lihat, bahwa bagaimanapun tersembunyinya suatu dosa, Tuhan tetap melihat dan mengetahuinya. Saudara yang terkasih, ketika dia mengambil barang-barang yang dikhususkan kepada Allah, lalu dia menyembunyikannya di dalam kemahnya. Kita bisa lihat di ayat 21 dikatakan, aku melihat di antara barang-barang jerahan itu jubah yang indah buatan Sinair dan 200 shikal perak dan sebatang emas yang 50 shikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil. Semua itu disembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah, dan perak di bawah sekali. Saudara akan mengambil barang-barang itu dan menyembunyikan di dalam kemahnya, di dalam tanah, dalam kemahnya. Tetapi hal yang tersembunyi itu pun yang dimana semua orang tidak tahu, tapi justru Allah melihat apa yang tersembunyi. Karena itu saudara, pada bagian ini mengajarkan bahwa jangan merasa aman atau merasa baik-baik saja jika tidak ada orang yang melihat atau mengetahui dosa yang kita lakukan. Jangan merasa aman, merasa tenang, dan merasa baik-baik saja ketika dosa yang kita lakukan itu tidak diketahui oleh keluarga kita, oleh suami, istri, anak-anak, orang tua kita. Karena apa? Karena Allah Maha melihat, Dia Maha mengetahui, dan karena itu tidak ada satu dosa pun yang tersembunyi, yang tidak terlihat di matanya. Ini semua mengajarkan kepada kita agar jangan bermain-main dengan dosa, jangan simpan dosa, karena konsekuensi dari setiap perbuatan dosa yang kita lakukan adalah murka Allah. Konsekuensi dari setiap tindakan dosa yang kita lakukan adalah bahwa Allah dapat menghukum kita. Dan ingat bahwa tidak ada satu dosa pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Saudara, dosa membawa akibat yang besar dalam hidup kita. Karena itu, jangan bermain-main dalam dosa, jangan mau hidup dalam dosa, tapi datang kepada Tuhan, tinggalkanlah semua dosa, dan lihatlah Tuhan akan memulihkan saudara. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah kami belajar untuk tidak hidup dalam dosa, tidak menyembunyikan dosa, karena sekalipun orang lain tidak tahu, tapi kami belajar bahwa Tuhan mengetahuinya. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.